teman-teman semuanya. Suaraku udah kedengeran? Kedengeran, Kak. Kedengeran ya? Oke, nah sip. Gimana kabar teman-teman pagi hari ini? Sehat? Luar biasa? Atau masih pada ngantuk? Mm-mm. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Baik, Kak. Baik. Baik ya. Oke, ngantuk dikit Kak. Baik Kak, kakak gimana? Aku juga ngantuk ya teman-teman. Jadi tadi ceritanya aku kesiangan bangunnya. Jadi aku ada privat jam 7.30, aku bangun jam 7.20 gitu ya. Jadi 7.20 aku baru bangun, langsung tiba-tiba siap-siap segala macam. Jadi aku masih ngantuk banget juga teman-teman ya. Jadi paling nanti habis ngajar kalian aku tidur lagi ya. Oke, sip-sip. Nah, itu ya. Semoga hari ini tidak ada yang terlelap lagi ya, teman-teman ya. Jadi boleh disiapin mungkin kopinya atau cemilannya gitu ya, biar tetap bangun gitu. Oke, hari ini kita akan lanjutin belajarnya ya, teman-teman ya. Oke, udah pada siap belajar? Oke, coba deh ketik satu yang udah pada siap belajar hari ini. Oke, udah pada siap ya, teman-teman ya. Oke, mantap nih, masih pada semangat ya pagi-pagi. Oke. Ya, jadi hari ini kita akan lanjutin belajar lagi ya, teman-teman ya. Sip. Nah, kalau yang terakhir itu masih ingat nggak kita belajarnya tentang apa? Coba. Kalau yang terakhir kita belajarnya tentang apa, teman-teman? Pas minggu lalu. Hmm, Masih pada ingat atau udah pada lupa? Ayo, kemarin kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang eh ya, tentang akar ya, tentang teknik simplifikasi akar. Jadi kita udah belajar tuh sifat-sifat dari akar itu kayak gimana. Terus kalau misalkan kita mau simplifikasi bentuk akar tuh kayak gimana gitu ya. Jadi kita udah belajar terkait dengan akar. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman gitu ya untuk lebih naik tangga lagi. Kita akan belajar terkait dengan penyelesaian gitu ya. Di sini aku tulis judulnya. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan penyelesaian. Oke. Penyelesaian SPLDV ya. Jadi kalau SPLDV penyelesaian eh, sistem. Nah, jadi sebenarnya lebih dikenalnya itu SPLDV ya. Tapi SPLDV itu sebenarnya singkatan dari apa sih gitu kan? SPLDV gitu. Dari namanya aja SPLDV, artinya adalah ini yang namanya sistem gitu kan ya. Terus P di sini adalah penyelesaian, sistem persamaan, sorry, persamaan, persamaan. Terus L di sini itu adalah linear, gitu ya, linear. Terus yang di sini itu dua, yang di sini adalah variabel. Nah, jadi kita akan bekerja dengan sistem persamaan, di mana sistem persamaan itu adalah linear dua variabel, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk, teman-teman harus tahu dulu dong yang dimaksud dengan persamaan linear dua variabel itu apa, gitu ya. Jadi persamaan gitu ya di dalam matematika itu ada banyak banget teman-teman jenisnya ya. Ada yang kita sebut sebagai persamaan linear yang kayak kita akan pelajari hari ini. Ada juga yang dimaksud dengan persamaan kuadrat gitu ya. Terus ada juga teman-teman yang disebut dengan persamaan apalagi misalkan suku banyak gitu ya. Nah, terus ya macam-macam ya. Persamaan itu bentuknya dia bisa macam-macam banget gitu. Nah, di dalam hal ini, teman-teman perlu tahu dulu bentuknya ya. Jadi, kalau persamaan linear itu adalah persamaan yang kayak gimana? Kuadrat itu yang kayak gimana? Suku banyak itu yang kayak gimana? Nah, yang jelas, tiga-tiganya ini dia pasti memiliki yang namanya variabel, ya. Memiliki yang namanya variabel. Kita udah pernah review ya, yang dimaksud dengan variabel di dalam matematika itu adalah hurufnya gitu ya. Jadi di dalam persamaan itu pasti ada huruf atau kita sebutnya di dalam matematika variabel ya. Huruf X kita sebut variabel X. Huruf Y kita sebut sebagai variabel Y gitu.
Nah, yang membedakan adalah gini, teman-teman. Kalau kita lagi ngomongin sistem persamaan linear, gitu ya, dia punya variabel. Yes, dia punya variabel, gitu. Tapi variabelnya ini dia punya pangkat. Nah, pangkatnya itu paling tinggi, itu adalah paling tingginya adalah pangkat satu. Nah, pangkat satu. Gitu ya. Contoh, contoh gitu ya, biar kebayang. Jadi persamaan linear itu contohnya gini. Misalkan Y sama dengan 2X plus 3. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan linear. Kenapa? Yang pertama, dia memenuhi tanda sama dengan di sini, berarti dia persamaan, gitu ya. Terus yang kedua, dia punya variabel. Di dalam soal ini variabelnya siapa? Y sama X, ya kan? Dia punya variabel. Terus variabelnya punya pangkat, ya kan? Tapi pangkatnya itu adalah pangkat satu. Gitu. Sampai sini kebayang, teman-teman, yang dimaksud dengan persamaan linear? Aman? Aman ya, kebayang gitu. Jadi persamaan linear adalah persamaan yang dia itu memiliki variabel dan variabelnya itu berpangkat satu. Nah, terus yang dimaksud dengan dua variabel apa gitu ya? Yang dimaksud dengan dua variabel artinya persamaan itu punya dua huruf. Kayak yang aku contohin di sini gitu ya. Berarti kan dia punya dua variabel di sini. Ada variabel Y sama ada variabel X. Ya udah. Berarti ini adalah sistem persamaan ini adalah persamaan linear dua variabel gitu ya. Persamaannya linear karena dia pangkatnya satu variabelnya dan dua variabel juga karena punya X sama punya Y gitu ya. Kalau persamaan kuadrat gimana gitu ya? Kalau persamaan kuadrat nih contohnya bakal kayak gini. Aku kasih di sini aja ya. Y sama dengan X kuadrat plus X plus X plus 2 gitu. Nah, ini adalah contoh dari persamaan kuadrat. Kenapa ya dia disebut sebagai persamaan kuadrat ya? Pertama, dia memenuhi tanda persamaan. Berarti dia adalah ya sistem persamaan. Dia tandanya sama dengan gitu ya. Terus dia punya variabel. Yes, dia punya variabel. Nah, tapi dia itu apa namanya pangkatnya itu bukan pangkat satu yang paling tinggi kan? Di dalam kuadrat ini dia yang paling tinggi itu adalah pangkatnya pangkat 2 teman-teman. Nah, seperti contoh, di sini kan yang paling tinggi udah bukan pangkat satu lagi, tapi pangkat dua kan. Maka dia kita sebut sebagai persamaan kuadrat gitu ya. Persamaan kuadrat adalah persamaan ketika variabel x-nya itu pangkatnya itu dua, paling tinggi gitu. Nah, kalau pangkat paling tingginya bukan dua, Kak, misalkan paling tingginya tiga gitu ya. Nah, itu udah masuk ke contoh yang ketiga, teman-teman. Dia akan menjadi persamaan suku banyak gitu ya. Misalkan X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah X ditambah satu gitu ya contohnya. Nah, di sini kita tinggal lihat aja pangkat tertingginya itu adalah pangkat 3 gitu ya. Maka ketika dia itu memiliki variabel di mana variabel X-nya itu pangkatnya itu lebih dari 2 gitu ya kita ngomongnya. Berarti dia disebut sebagai suku banyak ya atau polinom biasanya gitu. Jadi persamaan itu perlu kalian kenalin dulu. Bentuknya tuh bisa macam-macam ya. Bentuknya bisa macam-macam. Nah, di dalam hari ini gitu ya, kita akan belajar terkait dengan persamaan linear gitu ya. Berarti yang akan kita temukan di dalam pembahasan hari ini adalah yang bentuknya kayak gini, teman-teman. Ya, Y sama dengan 2X plus 3 gitu. Sip, seperti itu. Oke, kalau kayak gitu di sini kita udah siap ya. Kita akan masuk ke dalam persamaan persamaan linear. Nah, persamaan linear itu dia kan tadi aku kasih contoh Y sama dengan 2X plus 3 ya. Nah, ini kalau misalkan mau kita lebih generalisasi gitu ya, mau kita lebih apa namanya? Lebih bikin bentuk umumnya, dia punya bentuk umum, teman-teman. Bentuk umum dari persamaan linear tuh gini, Y sama dengan MX plus C gitu ya. Artinya dia punya Y, oke, dia punya Y, dia punya X, dia punya X, dia punya C. Nah, C yang dimaksud di sini adalah konstanta namanya. Konstanta itu adalah angka aja, dia nggak punya huruf ya. Jadi kalau di dalam soal nanti ditanya konstantanya berapa, berarti yang ditanya itu adalah angkanya. Ya, sesuatu yang nggak punya variabel, kita sebut dia sebagai konstanta.
Di dalam soal kita, siapa yang menjadi konstantanya? Yang menjadi konstantanya ya adalah 3, karena 3 itu tidak diikuti oleh variabel X ataupun variabel Y, gitu. Nah, kalau M di sini, kita sebutnya dia sebagai apa? Di dalam matematika, kita sebut sebagai gradien, ya. Nah, tapi ini mungkin di pembahasan berikutnya aja, gitu. Intinya, persamaan linear itu dia memenuhi bentuk umum ini, teman-teman. Ya, ini bentuk umumnya namanya. Oke, nah, terus kalau penyelesaiannya kayak gimana gitu ya? Kan di situ ada dua variabel, Kak. Ada Y sama ada X. Berarti penyelesaiannya gimana? Nah, penyelesaiannya itu adalah kayak gini, teman-teman. Sebelum kita ke sana, teman-teman ingat kan ya, udah pernah belajar kan? Kalau kalian punya 5X ditambah 7 sama dengan 2. Nah, ini persamaan linear bukan? Yes, dia adalah persamaan linear. Tapi persamaan linear berapa variabel? Satu variabel, karena dia cuma punya variabel X aja, ya enggak? Nah, ini adalah persamaan satu variabel. Ketika kalian punya sistem persamaan satu variabel, kalian mau cari solusi. Yang dimaksud dengan solusi di dalam soal ini adalah kalian mau cari nilai X-nya dong. Gitu ya. Nilai X-nya berapa? Nah, gampang aja teman-teman. Berarti jadi gimana? 5X gitu ya. Sama dengan 2. 7-nya boleh pindahin ke kanan ya. Jadi min 7. Nah, di sini jadinya 5X. 5X sama dengan min 5. Nah, jadi X-nya itu akan menjadi min 1 ya, teman-teman ya. Nah, yang ini ada yang bingung nggak persamaan satu variabel? Ada yang masih bingung atau udah bisa kebayang semua? Oke, aljabar sama SPLDV itu sama ya, Kak. SPLDV itu bagian dari aljabar, teman-teman ya. Oke, aman ya, udah pada bisa gitu ya. Nah, di sini aku pengen kasih lihat teman-teman bahwa ketika teman-teman punya persamaan linear, ya dia persamaan linear ya, karena dia ada tanda sama dengannya, ada variabelnya, dan variabelnya pangkat 1. Nah, tapi dia cuma satu variabel, karena dia cuma punya X aja. Maka solusinya itu cuma ada satu, yaitu adalah si X itu sendiri, gitu ya. Nah, terus lagi nih, kalau misalkan teman-teman punya 2Y sama dengan 6 gitu ya. Ini persamaan linear bukan? Yes, dia persamaan linear. Tapi satu variabel aja gitu ya. Berarti solusinya adalah Y sama dengan 6 dibagi 2 kan? Jawabannya 3. Nah, ketika kalian punya persamaan linear satu variabel, ya berarti jawabannya itu adalah satu aja kayak gini gitu ya. Dia ada variabel X, kalian cari X-nya. Dia ada variabel Y, kalian cari Y-nya. Gitu kan? Nah, kalau misalkan persamaan linear dua variabel gimana? Ya ada X sama ada Y. Berarti kita harus cari dua-duanya. Kita harus cari X-nya, kita harus cari Y-nya. Gitu ya. Nah, berarti caranya adalah seperti ini. Di dalam apa namanya sistem, oke, sistem bersama atau aku langsung tulis SPLDV aja ya. Biasanya kalau misalkan di dalam SPLDV itu dia akan ada dua sistem yang dikasih tahu teman-teman ya. Nah, jadi contoh ya, SPLDV itu dia akan ngasih ngasih dua sistem persamaan linear. Ya, dia akan memberikan dua sistem persamaan linear. Nah, contoh ya. Jadi nanti di soalnya itu akan ada dua yang dia kasih tahu. Yang pertama, katakan 2X ditambah 3 ditambah 3Y gitu ya, sama dengan 15 gitu. Terus yang terakhir itu adalah 2X ditambah 2X ditambah, atau jangan ditambah ya, 2X min 2Y, ya kan? Nanti dia akan sama dengan em, 5 deh, gitu. Nah, jadi nanti di dalam soal itu dia bakal kasih tahu dua sistem persamaan. Ini adalah sistem persamaan yang pertama, ini adalah sistem persamaan yang kedua, gitu ya. Nah, dari dua sistem persamaan itu kalian harus cari solusi, ya kan? Yang dimaksud dengan solusi di sini berarti adalah kalian harus nangkep bahwa yang dimaksud kalian harus cari nilai X dan kalian harus cari nilai Y-nya gitu ya. Nah, pakai cara apa? Itu teman kalian udah ada yang jawab ya. Berarti kalau misalkan SPLDV ini penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya adalah menggunakan eliminasi dan juga substitusi, teman-teman.
Oke, substitusi. Belajar dari cara bacanya dulu ya. Kalau eliminasi bahasa Indonesianya apa? Ayo, eliminasi bahasa Indonesianya apa, guys? Oke, kita coba ini dulu ya. Ada yang tahu eliminasi artinya apa ya? Atau masih ada yang nggak tahu? Mm-mm. Eliminasi itu artinya dihilangin gitu ya, atau menghilangkan. Yes, itu adalah bahasa Indonesianya. Menghilangkan ya, kayak lagi lomba gitu. Lomba, terus ada yang tereliminasi, artinya apa? Dia dihilangkan gitu ya, dia dikeluarkan, dia dihabiskan. Sip. Kalau substitusi di dalam bahasanya artinya apa, teman-teman? Oke, mengganti ya. Oke, boleh kita pakai kata mengganti, kata mengganti boleh gitu ya. Memasukkan juga boleh, sama aja gitu ya. Memasukkan. Tapi biasanya lebih mendekati itu artinya mengganti ya. Substitusi artinya mengganti. Nah, jadi eliminasi dan substitusi harus tahu dulu artinya sebelum kalian bisa make gitu ya metodenya. Nah, sekarang kita mulai ke teknik penyelesaian ya, teman-teman. Oke. Oke, ada yang udah dapet ya. Nah, jadi kalau misalkan 2x plus 3y sama dengan 15, 2x min 2y sama dengan 5. Nah, cara penyelesaiannya itu adalah kalian harus mulai dengan yang step pertama, itu adalah kalian eliminasi dulu ya. Nah, jadi step pertama itu dimulai dari eliminasi. Nah, kalau kalian mau mengeliminasi, kalian bebas. Kalian mau eliminasi variabel x-nya, boleh. Kalau kalian mau eliminasi variabel y-nya, juga boleh gitu ya. Kalian pilih salah satu, teman-teman. Mau x-nya apa y-nya ya yang aku eliminasi duluan gitu kan. Nah, bebas. Kalian mau eliminasi X boleh, eliminasi Y juga boleh. Ya. Tapi, kalian harus perhatiin, kalau kalian lagi mau mengeliminasi sebuah variabel, maka nilai dari variabelnya itu harus sama dulu. Nilai dari variabelnya itu harus sama. Maksudnya apa tuh? Maksudnya adalah, coba kita lihat baik-baik ya. Di sini kalian punya 2x, ya kan? Di yang kedua, kalian juga punya 2x. Jadi yang dilihat itu, 2x, 2x. Kalau yang di sini kalian punya 3y, yang di bawah kalian punya min 2y, gitu kan? Nah, dari sini kalian kan bebas. Boleh eliminasi X atau eliminasi Y. Tapi syaratnya, nilai dari variabelnya itu harus sama dulu, gitu ya. Maksudnya gini, kalau kalian mau eliminasi X, gitu ya, maka antara yang di atas sama yang di bawah itu harus sama koefisiennya, gitu. Katakan yang di atas ini 2X, yang di bawah juga harus 2X dulu. Nah, ketika kayak gini, kalian baru boleh mengeliminasi. Nah, ini aku kasih contohnya kan udah jelas ya, teman-teman ya. Antara yang atas sama yang bawah itu dia udah sama-sama 2x. Maka ketika udah sama-sama 2x gitu ya, artinya yang bagian x itu boleh teman-teman eliminasi gitu. Nah, jadi kita eliminasi dulu nih. Kita eliminasi ya. Eliminasi itu ada dua pilihan juga. Kalian boleh tambah, kalian boleh kurang. Bisa ditambah atau dikurang, gitu ya. Pilih mana, tambah atau kurang? Di dalam soal ini tergantung kalian mau eliminasinya siapa dan gimana bentuknya. Kalau kalian punya 2x di atas, kalian punya 2x di bawah, maka supaya hilang harus ditambah atau harus dikurang, teman-teman? Mm-mm. Yes, tentunya harus dikurang gitu ya. Jadi plus minus di sini adalah sebuah pilihan gitu ya. Artinya kalau misalkan bentuknya kayak gitu harus dikurang. Kenapa? Karena kalau misalkan 2x di atas sama 2x di bawah cuman bisa habis ketika dia dikurangi, teman-teman ya. 2x min 2x kan habis ya. Nah, tapi kalau misalkan in case di sini aku mau pilihnya itu di sini tandanya minus ya. Oke, kira-kira kalau misalkan soalnya aku ganti nih, di atas udah 2x, yang di bawah juga 2x gitu ya. Cuman bedanya, yang di atas itu dia positif, yang di bawah dia negatif. Maka supaya hilang, maka diapain? Ya, ditambah gitu ya. Jadi plus minus di sini balik lagi, dia adalah pilihan ya. Tergantung supaya dia itu hilang harus diapain. Kalau misalkan bentuknya kayak gini, supaya hilang ya mau nggak mau harus ditambah. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian punya 2x yang di atas,
ditambah sama min 2x gitu kan ya. Kita udah belajar, ini bakal jadi 2x plus ketemu min jadi min 2x. Jadi sama dengan 0 kan? Gitu. Jadi fokus kita adalah kita mau menghilangkan dirinya gitu ya. Nah, kita balik lagi ke soal yang kita punya. Berarti kalau dalam hal ini kita mau kurang ya. Berarti cara nguranginnya gimana, Kak? Cara nguranginnya gini aja. 2x dikurang 2x gitu ya. Gampang kan? 2x dikurangi 2x habis gitu ya. Sesuai dengan tujuan kalian mengeliminasi gitu. Berarti di dalam hal ini yang kalian pilih adalah eliminasi x-nya dulu ya. Eliminasi x-nya. Nah, x-nya hilang gitu ya. Nah, tapi lanjutin lagi sisanya. Kalian punya plus 3y dikurangi min 2y. Nah, kadang suka salah di tanda plus minus ya. Jadi harus teliti nih. Kalian tulis dulu 3y, terus dia dikurang sama siapa? Dikurang sama min 2y. Ya, jangan lupa minusnya diajak. Nah, dia akan sama dengan apa? Sama dengan yang atas 15 dikurangi yang bawah 5 gitu ya. Oke, nah di sini jadinya kalian punya 3y min 2y. Jadi apa teman-teman? 3y min 2y. Jadi apa? Oke, sip ya. Dia akan menjadi 3y plus 2y. Kenapa plus? Karena min dikalikan min adalah plus teman-teman ya. Maka betul 3y ditambah 2y adalah 5y. Benar banget ya. Nah, 5y di sini sama dengan yang sebelah kanan. 15 dikurangi 5 ya, 10 ya. Gitu. Maka kalau kayak gini dapet deh. Berarti nilai Y-nya berapa tuh, Kak? Nilai Y-nya adalah 10/5. Ya, atau dengan kata lain kita dapat bahwa nilai Y-nya adalah 2. Sip, nilai Y-nya adalah 2, teman-teman. Ya, oke. Jadi ternyata dari sini kalian bisa lihat ya, bahwa nilai Y itu bisa kalian peroleh ketika kalian mengeliminasi variabel X. Gitu. Nah, kebalikannya, kalau yang kalian eliminasi Y gitu ya, nah berarti yang didapat nanti variabel X-nya. Oke, sip. Nah, ya, Y-nya 2 ya, teman-teman ya. Nah, di sini aku nggak akan lanjutin cari X dulu, tapi aku mau contohin. Ini kan tadi kalian eliminasi X gitu ya. Misalkan, Kak, aku nggak mau eliminasi X, Kak. Aku maunya eliminasi Y. Boleh nggak? Boleh ya. Coba, kalau kalian mengeliminasi nilai Y-nya, ya kan? Nah, kalau kalian mau eliminasi nilai Y-nya, berarti ingat, syarat dari eliminasi itu apa? Gitu ya. Syarat dari eliminasi itu adalah nilainya harus sama, teman-teman. Nah, kalau mau eliminasi Y, yang kalian fokusin adalah di Y-nya. Yang di atas kalian punya oke, di sini ya. Yang di atas kalian punya 3, yang di bawah kalian punya 2. Oke, dilihat dari angkanya aja ya. Mereka itu berbeda, 3 sama 2. Beda ya. Nggak sama kayak yang ini. Tadi kan di sini 2, di sini 2. Langsung bisa eliminasi karena mereka sama. Tapi di sini 3 sama 2. Mereka nggak sama, guys. Gitu ya. Maka ketika mereka nggak sama, kalian harus paksa supaya mereka tuh jadi sama. Ya. Nah, berarti kalian harus paksa nih. Nah, berarti kalau misalkan harus jadi sama, antara 3 sama 2 gitu ya, paling mungkin mereka itu dibikin sama jadi apa? Kalian punya 3, kalian punya 2 gitu ya, dibikin samanya jadi apa teman-teman? Jadi 6 gitu ya. Nah, kalau cara tentuinnya gimana Kak? Kok bisa 6 gitu ya yang dipilih? Nah, caranya adalah sebenarnya bisa pakai dua prinsip nih. Pakai KPK, bener ya. KPK udah belajar kan sama Kak Rizky ya kalau nggak salah ya. 3 sama 2 itu KPK-nya berapa? 6, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan kalian lupa gitu ya, KPK gimana ya? Udah belajar lagi ya. Nah, tapi biasanya itu cara gampangnya selain kamu cari KPK, kamu tinggal tebak aja 3 sama 2. Angka berapa ya yang mereka itu habis dibagi keduanya? Gitu ya. Oke, kalau misalkan dipilih 3, 3 cuma habis dibagi 3, tapi 3 nggak bisa habis dibagi 2. Nah, maka kita nggak bisa pilih 3. Ya. Kalau kita pilih 10, gitu ya, katakan random. 10-nya bisa habis dibagi 2, tapi kan dia nggak bisa habis dibagi 3, gitu ya. Makanya kalian perlu belajar yang namanya KPK, karena KPK itu adalah kalian mencari kelipatan
dari mereka berdua gitu. 3 sama 2, ya mereka sama-sama bisa habis dibagi dengan 6 gitu ya. Sama-sama bisa habis dibagi dengan 6. Kalau kayak gitu kesimpulannya adalah kita mau bikin dia jadi 6. Ya udah, kalian punya 3 di sini. Gimana caranya dia supaya jadi 6? Ya harus dikali 2 dong, teman-teman. Ya enggak? Gitu, ya. Yang di bawah, kalian punya 2. Gimana caranya supaya dia jadi 3? Ya harus dikali, supaya dia jadi 6. Ya harus dikali dengan 3. Gitu, ya. Dari sini, maka kita coba mulai kalikan, gitu ya. Artinya, kalau misalkan 3 itu kita kalikan 2 supaya dia menjadi 6, teman-temannya yang lain itu juga harus dikali 2, gitu ya. Jadi, si 2x di sini gimana? Harus dikali 2, ya. 15 di sini gimana? Harus dikalikan dengan 2. Ya, harus adil, teman-teman. Jadi, kalau kayak gitu, semuanya kita kalikan 2 ya, berarti 2 dikalikan dengan 2x gitu ya, ditambah dengan 3. 3 di sini tadi kan dikalikan dengan 2 ya, bentar. Jadi dia adalah 2 dikalikan dengan 3y, terus sama dengan 2 dikalikan 15 gitu. Berarti persamaan yang baru jadi apa? 4x ditambah 6y sama dengan 30. Oke, kayak gitu ya. Terus kalau yang bawah gimana? Kalau yang bawah dikalikan 3, berarti semuanya dikalikan 3 ya, teman-teman ya. Kalau semuanya dikalikan 3, berarti ya udah 3 dikalikan dengan 2x gitu ya. Terus minnya itu dari tandanya ya. 3 dikalikan dengan 2y, sama dengan 3 dikalikan dengan 5. Nah, berarti dia akan menjadi 6x. Terus habis 6x min 6y, oke, betul ya, sama dengan 15. Oke. Sekarang coba deh kalian lihat gitu ya. Tadi kan dia 3 sama 2 tuh. Sekarang coba dia berubah menjadi 6 dan 6. Itu yang aku maksud dengan angkanya itu harus sama ya. Ketika angkanya sudah sama, baru kalian boleh eliminasi ya. Eliminasi. Nah, balik lagi, eliminasinya min atau plus itu adalah sebuah pilihan. Ya, dalam hal ini plus atau min, teman-teman? Ya, jawabannya adalah plus. Kalian harus jumlahkan, ya. Oke, kenapa harus dijumlah? Karena supaya si Y-nya tuh hilang ya. Karena kalau kalian punya plus 6Y gitu kan ya, ditambah dengan min 6Y, maka kan dia akan berubah jadi 6Y, plus ketemu min jadi min, ya kan? Jadi 0 gitu ya, jadi habis. Makanya yang kita pilih adalah tanda plus ya. Nah, jadi yang si Y di sana jadi 0 ya, teman-teman ya, jadi habis. Nah, sisanya kita tuliskan. Berarti kalau sisanya gimana tuh? 4x ditambah sama 6x gitu ya. Terus dia akan sama dengan 30 ditambah 15. Yes, berarti jadinya 10x ya kan sama dengan 45 gitu. Maka x-nya itu sama dengan, oke, ini 45 per 10 ya. Boleh nih kita kecilin, kita bagi 5 aja ya, 9 per 2. Atau mau dijadiin desimal boleh nggak? Boleh, jadi 4,5 ya. Gitu. Mau dinyatakan sebagai 4,5 ataupun 9 per 2 itu sama aja ya, teman-teman ya. Oke. Nah, tip itu adalah caranya ya. Jadi ketika kalian itu mau mengeliminasi sesuatu, itu bebas ya. Mau eliminasi X boleh, eliminasi Y boleh gitu ya. Tapi syaratnya angkanya harus sama dulu. Kalau mau eliminasi X, angka yang ada di depan X antara yang atas sama yang bawah harus sama. Nah, kalau yang Y, berarti antara yang atas sama yang bawah juga harus sama angkanya gitu. Kalau belum sama gimana? Kalau belum sama harus dipaksa jadi sama gitu ya. Jadi kalian harus kalikan dengan sesuatu dulu supaya mereka itu menghasilkan angka yang sama. Gitu ya, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Bisa dibayangin step by step-nya? Aman? Oke, aman ya? Bisa ya? Nah, berarti dengan kata lain, kita udah berhasil mendapatkan, oke, mendapatkan dua variabel yang ditanya.
Oke, Kak, boleh nggak sih kalau Y-nya udah ketemu langsung dimasukin? Boleh ya, justru itu yang mau aku ajarin setelah ini, teman-teman. Ya. Nah, di sini aku cuman mau nunjukin aja perbedaan ketika kalian mau mengeliminasi X sama Y-nya. Ya. Oke, sip. X-nya udah dapat, Y-nya sudah dapat. Nah, berarti X dan Y yang ada di sini, dia adalah solusi dari persamaan dua variabelnya. Ya. Nah, maknanya apa, teman-teman? Kan kita harus belajar penuh makna ya. Jadi kalau kayak gitu, maknanya apa? Kalian bisa dapat X-nya adalah 9/2 dan nilai Y-nya adalah 2. Oke, yes, ini adalah solusi. Tapi apa yang dimaksud dengan solusi itu gitu ya? Maknanya apa? Kenapa dia bisa kita sebut sebagai solusi? Karena ketika teman-teman masukin X di sini 9/2 dan Y di sini 2, maka hasilnya pasti 15. Kalian coba ya. Tapi kalau yang di bawah, kalian masukin 9/2 di sini dan Y2 di sini, pasti hasilnya 5. Gitu. Artinya, solusi X dan Y yang kalian peroleh itu adalah nilai X dan Y yang memenuhi persamaan, baik untuk persamaan 1 maupun persamaan 2. Gitu ya. Jadi ibaratnya kalian punya dua sistem persamaan, kalian menemukan solusinya, ini adalah nilai X dan nilai Y yang ketika kalian masukin ke dalam persamaannya itu memenuhi gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan solusi atau kenapa dia disebut sebagai persamaan. Gitu ya. Ya, aku udah pernah bahas ini sekilas ya di apa namanya kelas MIPA gitu. Nah, tapi kelas MIPA kan nggak semua join ya, teman-teman ya. Jadi aku perlu review lagi gitu ya. Oke, sekarang kita coba yuk ke soal yang lain nih teman-teman ya. Biar makin bisa gitu ya. Jadi kita coba ambil contoh lagi, tapi aku mau eliminasinya satu kali aja ya teman-teman ya. Nah, katakan aku punya 3X ditambah 4Y sama dengan 8. Terus yang kedua itu aku punya min, oke jangan, ya, min berapa ya? Min 2X aja deh. Min 2X ditambah sama Y gitu ya. Sama dengan 6. Oke. Nah, ada dua nih gitu kan. Oke, caranya sama ya. Coba, kalau misalkan kayak gini, berarti yang pertama-tama adalah eliminasi dulu gitu. Nah, tapi siapa yang mau kalian eliminasi? Oke. Yang mau kalian eliminasi bebas ya. Mau X boleh, mau Y boleh. Di sini aku mau eliminasi Y aja ya, teman-teman ya. Oke. Aku mau eliminasi variabel Y. Nah, jadi kalau misalkan eliminasi variabel Y, ingat nggak? Angka di depan Y-nya tuh harus sama dulu, gitu ya. Nah, kan kita lihat nih, angka yang di sini 4. Yang di sini kan 1 ya, teman-teman ya. Oke, mereka udah sama belum? Mereka belum sama. Yang satu di atas 4, yang bawah 1. Belum sama, belum bisa dieliminasi. Kalau belum bisa dieliminasi, kita harus paksa ya, biar jadi sama. Nah, berarti kalau kayak gitu, 3X plus 4Y sama dengan 8. Min 2X plus Y sama dengan 6. Kira-kira mereka berdua itu bisa dibikin sama jadi apa, teman-teman? Ada yang punya ide? Kalian punya 4 dan 1. Itu paling enak dibikin samanya jadi apa? Iya, jadi 4 aja nggak sih? Nggak usah ambil angka yang gede-gede ya, angka yang paling terdekat aja gitu. Nah, berarti yang atas itu mau kalian jadikan 4 ya. Tapi kan dia sudah 4. Berarti ya udah dikalikan dengan 1. Ya kan? Kalau yang bawah, kalian punya 1 nih. Ya kan? Tuh kalau nggak ada angkanya kan berarti dia di depannya ada 1. Kalian punya 1. Gimana supaya 1 jadi 4? Maka harus kalian kalikan dengan 4. Gitu, teman-teman ya. Aman ya? Dari sini, berarti kalau kayak gitu, persamaan barunya jadi apa? Yang paling atas, kalian kalikan dengan 1. Berarti sama aja dengan dirinya sendiri ya. 3X ditambah 4Y sama dengan 8. Semuanya dikalikan 1. Kalau yang bawah itu semuanya dikalikan dengan 4. Ya kan? Nah, kalau dikalikan dengan 4, jadinya apa, teman-teman? Min 8X gitu ya, ditambah dengan 4Y sama dengan 24 gitu ya. Semuanya dikalikan 4.
min 2 kali 4, min 8. 1 dikali 4, 4. 6 dikali 4, 24. Ya. Dari sini, kalian fokus aja gitu ya. Kalian lihat, Kak, di sini udah 4 nih depannya. Yang di sini juga udah 4 gitu kan. Berarti udah sama mereka. Kalau udah sama, boleh kalian eliminasi gitu ya. Oke, coba kalian yang tentuin tandanya plus atau minus teman-teman. Tandanya ditambah apa dikurang ya? Oke, tandanya adalah dikurang, benar banget gitu ya. Supaya apa? Supaya 4Y dikurangin 4Y habis gitu ya. Namanya juga mengeliminasi Y, berarti artinya kalian mau supaya Y-nya tuh hilang ya, jadi habis. Nah, sisanya apa? 3X. Nah, hati-hati ya. 3X min 8X gitu ya. Terus yang sama dengan ini apa? 8 min 24. Oke, berarti 3X min 8X. Ini sama aja dengan 3X. Min ketemu min jadi plus ya. Plus 8X. Sama dengan 8 dikurangi 24 adalah minus 16 ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu 8 tambah 3 adalah 11. 11X sama dengan min 16. Maka nilai X-nya adalah, yes, nilai X-nya adalah min 16 per 11. Oke, ya. Nah, tapi angkanya nggak bulat, Kak. Ya nggak apa-apa, gitu ya. Tapi ini tetap menjadi solusi dari si nilai X-nya. Oke, nah ini adalah nilai X yang kita peroleh, teman-teman, ya. Sekarang baru kita cari nilai Y-nya. Nah, nilai X udah dapat, cara cari nilai Y-nya gimana? Apakah kita harus eliminasi lagi kayak di atas gitu kan? Nah, kalau pakai eliminasi lagi boleh gitu, tapi caranya lebih panjang. Jadi di sini daripada kalian eliminasi lagi gitu ya, eliminasi X, lebih baik kalian pakai substitusi ya. Nah, substitusi. Berarti substitusi nilai X yang kalian dapat ke salah satu persamaan. Nah, tadi kan persamaannya itu ada apa, teman-teman ya? Persamaan yang pertama kan ini. Persamaan yang kedua ini, gitu. Jadi, si X yang kalian punya ini, gitu ya, kalian boleh masukin ke persamaan satu boleh, ke persamaan dua juga boleh, gitu ya, bebas, gitu. Kak, kalau aku mau masukin ke persamaan yang udah diubah tadi, ke sini atau ke sini boleh nggak? Boleh, sama aja ya. Jadi, kalau kayak gitu kesimpulannya, ya kalian boleh masukin ke sana atau masukin ke sana, gitu ya. Kalian juga boleh masukin X-nya ke sini atau ke sini. Gitu. Jadi mau masukin ke persamaan awal atau persamaan yang baru itu sama aja teman-teman ya. Jadi jangan ada yang bingung lagi. Nah, tapi biasanya kalian harus pinter-pinter ngeliat gitu ya. Kira-kira mana nih antara persamaan satu, persamaan dua, atau persamaan yang udah diubah gitu ya, yang relatif paling sederhana. Maksudnya yang paling sederhana itu adalah yang paling tidak menyulitkan perhitungan kalian gitu ya. Nah, kalau di dalam hal ini biasanya pilihnya yang kecil aja teman-teman angkanya. Oke, ke sebelum diubah. Oke, boleh ya. Kita mau masukin ke sebelum diubah. Ada dua pilihan, persamaan satu atau persamaan dua. Kira-kira kalau dari bentuk mana yang lebih sederhana? Oke, ada yang bilang dua, ada yang bilang dua. Yang lain gimana? Nah, di sini kalian harus belajar melihat juga ya. Maksudnya adalah ngelihat kira-kira mana yang lebih sederhana bentuknya. Yes, jawabannya adalah yang lebih sederhana itu adalah di persamaan yang kedua, yang di sini, teman-teman. Ya, kenapa sih dia kita bilang lebih sederhana gitu ya? Secara angka dia lebih kecil, min 2x, y sama 6 gitu ya. Jadi kita pilihnya yang kecil. Tapi kalau kalian mau masukinnya ke persamaan satu, itu nggak apa-apa juga, teman-teman ya, boleh. Nah, kalau gitu, kalian mau masuk, kita coba masukin ke persamaan yang kedua ya. Oke, persamaan yang kedua sebelum dia diubah adalah min 2x ditambah y sama dengan 6. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kalian sudah dapat nilai x-nya gitu ya. Maka
nilai X yang ada di sini, kalian tinggal masukin aja nih ke sini. Ya, maka namanya adalah substitusi kan? Artinya adalah mengganti atau memasukkan. Min 2, kalian masukin lagi. X-nya berapa tadi? Min 16 per 11. Ya, ditambah Y sama dengan 6. Ya kan? Dari sini, oke. Berarti kalau misalkan kalian punya min 2, dikalikan dengan ini, gitu ya. Min ketemu min, harus jadi plus ya. Maka dia positif berapa? 2. Nah, ini belajar lagi ya. Kalau pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah, gitu ya. Nah, jadi kayak gitu sama dengan 6. Berarti 32 nggak sih? 32 per 11 ya. Ditambah sama Y sama dengan 6. Nah, berarti Y-nya gimana? Y-nya sama dengan 6, ya. Y-nya harus sendiri kan? Jadi ini itu harus kalian pindahin ke kanan. Nah, kalau misalkan dia pindah ke kanan, dia jadi apa? Jadi min 32 per 11, ya. Jadi tandanya berubah. Tadi plus jadi min. Nah, kalau gitu, nah, ini udah pakai konsep pecahan. Kalian udah belajar konsep pecahan kan ya? Jadi kalau kayak gitu, Y sama dengan 6 min 32 per 11. Kalau pecahan itu bisa dihitung kalau apa, guys? Pecahan itu kalau penjumlahan dan pengurangannya cuman bisa dihitung atau cuman bisa diselesaikan ketika penyebutnya sama. Bener ya? Jadi konsep itu yang akan kita pakai. Ya, di bawah ini kan cuma ada 6 ya. 6 itu kan kita lihat sebagai 6 per 1. Nah, maka balik lagi nih ke belajar tentang KPK ya. KPK kalau dalam hal ini gampang ya, 1 sama 11. KPK 1 sama 11 ya 11 teman-teman ya. Nah, tapi kalau angkanya misalkan 2 sama 7 atau 2 sama 8, KPK-nya berapa? Nanti kalian cari. Dalam hal ini, KPK-nya adalah 11 ya. Maka kita jadikan di sini 11, min di sini juga jadi 11. Nah, jadi penyebutnya itu dibikin sama ya, teman-teman ya. Dibikin sama. Nah, terus pembilangnya jadi apa? Kalian punya 11. 11 dibagi 1. 11 dibagi 1 adalah 11. 11 dikali 6. Berarti adalah, nah aku tulis ya di sini 11 kali 6. Gitu. Sip. 11 yang di sini 11. 11 dibagi 11 berapa? 1 ya. 1 dikalikan dengan 32. Jadi caranya gini teman-teman ya. Nah, maka nilai Y yang kalian peroleh adalah 66 per 11 dikurangin dengan 32 per 11, gitu ya. Nah, penyebutnya kan udah sama. Berarti kalau penyebutnya udah sama, kalian bisa jadikan mereka satu kesatuan. Berarti Y sama dengan penyebutnya sama-sama udah 11 kan? Tinggal yang atasnya 66 dikurangin 32. Jadi pembilangnya boleh digabung ya. Maka nilai Y-nya adalah berapa teman-teman? Ya, berarti nilai Y di sana itu sama dengan 66 dikurangi 32 adalah 34. 34 per 11. Dapat deh, ini adalah nilai dari Y yang kita punya. Oke ya. Jadi nggak perlu kalian eliminasi 2 kali ya. Eliminasi X baru eliminasi Y. Nggak perlu ya. Kalian cukup mengeliminasi sekali dan substitusi sekali. Tip untuk contoh yang ini, ada yang mau tanya dulu nggak teman-teman? Oke, aman? Aman ya? Heeh. Nah, ini keluar di TKA, keluar di SNBT, keluar di mana-mana ya. Jadi SPL2V ini juga pasti dia keluar di mana-mana. Oke. Nah, kita coba lagi ya. Hmm. Oke, misalkan aku punya contoh lagi. Nah, ini nih boleh nih. Oke, nanti kalau keburu kita belajar yang persamaan linear 3 variabel ya, teman-teman ya. Oke, nah kita coba dulu nih yang satu lagi, 3x plus 3x plus 2y sama dengan x min 6. Terus yang bawahnya itu adalah 3 dalam kurung x plus 2y
sama dengan 3. Nah, kalau misalkan yang kayak gini, berarti gimana penyelesaiannya gitu ya. Nah, penyelesaiannya adalah, nah ini kan bentuknya belum rapih ya teman-teman ya. Kalian kan udah diajarin juga ya, kalau misalkan kalian punya apa sebuah bentuk persamaan, di mana persamaannya itu belum rapi, maka kalian harus rapihkan dulu gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau rapihkan nih, jadinya gimana? Oke, nah ini dirapihkan dulu ya. Oke, aku masih bingung nentuin kurang atau tambahnya, Kak. Nah, nih coba kamu perhatiin yang soal ini ya. Sip. Kalau gitu, coba kalau yang atas kita rapihin dulu ya. Maksudnya dirapihin tuh gimana sih? Maksudnya dirapihin itu adalah kita selesaikan yang bisa diselesaikan, teman-teman ya. Coba kita lihat satu-satu ya. Persamaan satu nih. 3x plus 2y sama dengan x min 6. Nah, ini harus kita selesaikan dulu. Maksudnya diselesaikan adalah ini kan 3x di sini gitu ya. 3x sama x di sini kan bisa dihitung teman-teman ya. Berarti kalau kayak gitu, nah 3x di sini itu apa namanya? X-nya pindahin ke kiri gitu ya. Maka dia akan menjadi 3x min x ya. Plus 2y. 2y-nya tetap di kiri. Sama dengan min 6. Oke. Jadi sekali lagi, kalau bentuknya itu belum rapi, kalian harus rapihin dulu ya. Nah, kalian harus rapihin dulu. Supaya bentuknya jadi gini guys. AX plus BY sama dengan C gitu ya. Terus DX plus EY sama dengan F. Bentuk umumnya harus kayak gini dulu. Nah, kalau di dalam soal ini, dia kan belum mengikuti bentuk umum di sini kan. Kalian rapihin dulu gitu ya. Ini kan X-nya masih bisa dihitung sama 3X. Pindahin dia ke kiri gitu ya. Terus abis itu 2Y-nya tetap di sana, min 6-nya tetap di kanan. Nah, kalau udah kita rapihin jadi apa? 3X min X itu menjadi 2X ke sih? Nah, berarti dia akan menjadi 2X plus 2Y sama dengan 6. Sama dengan min 6. Ya, oke. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau tanya nggak untuk ngerapihin bentuknya? Udah aman? Udah aman? Aman ya. Oke, jadi dirapihin dulu. Kalau bentuk yang kedua gimana? Oh, kenapa pas pindah jadi min, Kak? Karena memang kalau misalkan di dalam persamaan, kalian mau pindah ke ruas lain, tandanya berubah, ya. Kayak misalkan di sini, X. X-nya mau kamu pindahin ke kiri, awalnya kan X-nya positif. Kalau mau pindah ke kiri, dia jadi negatif. Gitu. Emang aturannya gitu, teman-teman. Misalkan, min 6-nya mau dipindahin ke kiri, ya dia jadi plus 6 di kiri. Gitu. Emang tandanya tuh berlawanan gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kalau gitu, ini yang pertama. Kalau yang kedua gimana? Kalau yang kedua itu ngerapihinnya adalah, nah, di sana kan masih ada tanda kurung ya. Berarti kalau misalkan ada tanda kurung kayak gini, harus dikali pelangi dulu ya. Nah, kali pelangi kan udah pernah belajar ya. Nah, jadi kalau dikali pelangi jadi apa? 3 kali X, 3X ya. 3 dikalikan 2Y ya plus 3 kali 2, 6. 6 kalikan Y, 6Y. Sama dengan 3. Nah, ini adalah bentuk yang kedua. Kalau yang kedua, ada yang mau tanya nggak cara ngerapihinnya? Bisa dibayangin? Mm-mm. Oke, bisa dibayangin ya, teman-teman ya. Aman ya, sip. Gitu. Kalau bentuknya udah rapi, baru kalian bisa kerjakan dengan SPLDV ya. Jadi SPLDV itu kalau bentuknya masih berantakan, nanti kalian pusing sendiri ya. Eliminasi substitusinya. Jadi dirapihin dulu, teman-teman. Nah, ini udah dirapihin nih. 3X plus 6Y, oke, sama dengan 3. Nah, perhatiin di sini ya. Tadi yang masih bingung plus minusnya. Nah, jadi di sini kita mau eliminasi dulu ya. Siapa yang mau kita eliminasi? Boleh si X, boleh si Y. Nah, ceritanya di sini aku mau eliminasi Y-nya lagi ya, karena lebih enak eliminasi Y ya, teman-teman. Nah, kalau kalian mau eliminasi Y, itu boleh. Kalau mau eliminasi X juga boleh. Di sini aku kasih contoh eliminasi Y ya. Artinya,
nilai Y-nya harus sama dong angkanya. Di sini ada 2, di sini ada 6, gitu ya. Belum sama. Kalau belum sama harus dibikin sama dulu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan kalian punya 2 dan 6, KPK-nya berapa? 2 sama 6, KPK-nya berapa guys? Atau angka berapa yang bisa kalian ambil? Angka berapa? Angka 6 gak sih KPK-nya ya? Jadi KPK-nya itu adalah 6. Gitu. Ya. Nah, kalau kayak gitu, si 2 gimana supaya dia caranya menjadi 6 ya? 2 itu akan menjadi 6 kalau kalian kalikan 3 kan? Ya, kalau yang bawah kalian punya 6. Gimana caranya 6 supaya menjadi 6? Ya, dikali 1. Gitu, ya. Jadi, ingatnya kayak gitu aja. Kalian punya 2, kalian punya 6. Kalian bikin jadi angka berapa ya? Cari KPK-nya. KPK-nya 6 nih, Kak. Oke, berarti jadi 6. 2 supaya jadi 6 harus dikalikan 3. 6 supaya jadi 6 harus dikalikan dengan 1. Konsekuensinya, yang atas semuanya kalian kalikan 3, yang bawah semuanya kalian kalikan dengan 1 ya. Nah, kalau gitu jadinya gimana? Yang atas dikalikan 3 semua ya. 2 kali, nah oke aku bikin di sini dulu deh biar rapi. 3 dikalikan dengan 2x ditambah dengan 3 dikalikan dengan 2y sama dengan min 3 dikalikan dengan 6 ya. Berarti jadinya 6x ditambah 6y gitu ya, sama dengan min 18. Oke, nah udah pada dapet tuh ya. Nah, kalau yang bawah itu kan dikalikan 1 ya, jadi tetap dirinya sendiri. 3x ditambah 6y sama dengan 3. Oke, kalian cek ya. Oh, ternyata sekarang yang atas 6, yang bawah 6, Kak. Udah sama-sama 6, gitu ya. Berarti kalau udah sama-sama 6, kalian boleh eliminasi, teman-teman. Nah, tadi yang masih bingung plus minus, perhatikan gini ya. Jadi ketika kalian mau eliminasi, itu kalian tentuin, kalian boleh kurang atau kalian boleh tambah, gitu. Caranya, kalian fokus sama apa yang mau kamu ilangin. Kalau kamu mau ilangin Y, di sini kan kita mau eliminasi Y ya. Artinya gini, kalian punya positif 6x di atas. Di bawah, kalian punya positif 6Y gitu, sorry ya. Punya positif 6Y di atas, punya positif 6Y di bawah. Sekarang gimana caranya supaya Y itu habis? Intinya kayak gitu ya. Nah, jadi kan pilihannya ada 2 tuh Kak ya. Antara 6Y, kalian kurangin dengan 6Y, atau si 6Y-nya ditambah sama 6Y gitu ya. Kan tadi pilihannya antara min atau plus. Nah, ya udah eksperimen aja gitu ya. Kalau misalkan 6Y kalian kurangin 6Y, habis. Tapi kalau kalian tambah, jadinya 12Y. Tapi kan judulnya apa? Judulnya kita mau mengeliminasi Y, artinya nilai Y-nya harus habis. Supaya habis, ya tanda yang dipilih ya harus minus, gitu ya. Supaya yang ada di Y di sini jadinya 0 gitu. Jadi tanda plus dan minus itu betul dia pilihan, tapi dipilihnya itu berdasarkan gimana supaya si variabel itu jadi habis gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini ya dikurang gitu. Nah, konsekuensinya kalau yang tadi dikurang, berarti teman-temannya juga dikurang. Nah, berarti 6x yang atas gitu ya, dikurangin ya kan ngikutin tandanya, dikurangin sama 3x gitu ya. Nah, terus yang di sebelah sana jadinya apa? Min 18 dikurangin sama 3 gitu ya. Jadi ngikutin aja. 6x, 6x. Kurang, kurang. 3x, 3x gitu ya. Ini habis gitu. Min 18, min 18. Kurang, kurang. 3, 3 gitu ya teman-teman ya. Oke, nah semoga bisa clear ya teman-teman. Nah, dari sini berarti jadinya apa? 6x dikurangi 3x adalah 3x. 3x sama dengan minus 21. Nah, berarti x-nya berapa ya? X-nya adalah minus 21 ya, dibagi sama 3. Gitu. Berarti x-nya dia adalah min 7. Oke, nilai x-nya adalah min 7, teman-teman ya. Sip, ini adalah nilai x-nya.
Nah, kalau X-nya udah dapet, kalian tinggal cari apa? Nilai Y-nya gitu kan. Nah, caranya gimana? Substitusi aja guys, gitu ya, supaya lebih singkat gitu. Jadi kita mau substitusi, ya. Kita mau substitusi nilai X, ya, ke dalam mana gitu ya. Terserah kalian mau masukin kemana. Kalian boleh masukin ke persamaan awal atau persamaan yang udah kalian ubah. Jadi kalau misalkan dimasukin ke persamaan yang berantakan gini boleh Kak? Boleh, gak ada masalah gitu ya. Kalau kalian mau masukin ke persamaan yang udah dirapihin boleh, boleh juga gitu ya. Kalau mau dimasukin ke persamaan yang udah dikalikan 3 sama 1 boleh juga, boleh gitu ya. Intinya bebas kalian mau masukin kemana. Tapi pilih yang paling sederhana, kayak gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan kalian punya X-nya itu min 7, kita coba masukin kemana ya, teman-teman ya? Oke, aku mau masukin ke bentuk yang udah rapih aja ya, teman-teman ya. Yang udah rapi, terus oke, ke sini kali ya. Hmm, aku mau masukin ke sana. Jadi, kalau kayak gitu, aku pilih ini ya, dirinya ya. Aku mau pilih persamaan satu yang udah dirapihin. Nah, sekali lagi bebas ya. Kalian nggak perlu ikutin aku, nggak apa-apa. Mau masukin kemanapun tuh boleh. Nah, berarti di sini kalian punya 2X plus 2Y sama dengan min 6. Gitu. Kalian udah punya nilai X-nya. Berarti ya udah 2X-nya kalian substitusi min 7. Nah, ya. Terus ditambah 2Y sama dengan min 6. Jadinya apa? Min 14 plus 2Y sama dengan min 6. Dari sini, kalian kelompokin ya. Berarti 2Y-nya tetap di kiri. Yang kanan itu adalah min 6. Terus, nah ini min 14. Kalau kalian pindahin ke kanan jadi apa? Jadi plus ya. Plus 14. Maka jadinya 2Y. 2Y sama dengan min 6 tambah 14 itu positif 8 ya? Positif 8 nggak sih? Heeh. Berarti kalau gitu Y-nya adalah 8/2, teman-teman ya. Nilai Y-nya adalah 4. Sip. Ini adalah nilai Y-nya. Kalau gitu, sebagai kesimpulan, solusi dari kedua sistem persamaan tersebut adalah X sama dengan min 7 dan Y sama dengan 4. Kayak gitu, teman-teman ya. Oke, ada yang salah hitung ya? Iya. Biasanya emang trikinya itu adalah, trikinya itu adalah di tanda plus minus ya. Jadi harus teliti memang. Nah, sip, seperti itu ya. Iya, salah hitung. Pasti kalau misalkan, apa namanya, ada salah solusi tuh biasanya salah ngitung ya. Nah, sekarang kalau misalkan nanti ya, pas kalian lagi ulangan, ujian gitu ya, kalian ragu nih. Kak, aku tuh ragu deh, kira-kira tuh nilai X sama Y yang aku dapetin tuh udah bener nggak sih? Gitu kan. Nah, di sini ada poin plusnya gitu ya. Poin plusnya adalah ketika kalian sudah dapetin solusi, kalian selalu bisa menguji solusi yang kalian dapat itu ke dalam bentuk soalnya. Nah, jadi katakan nih, tadi kan soal aslinya ngomong kayak gini. Ya kan? Soal aslinya ngomong kayak gini. Nah, terus abis itu katakan in case kalian ragu, jawaban aku benar apa salah ya? Gitu kan? Kalian uji aja ke bentuk soalnya gitu ya. Coba kita uji ya, sekaligus pembuktian gitu. Nah, coba untuk yang bentuk satu dulu. Berarti kan gimana? 3, kalian substitusi X-nya apa? Min 7 kan? Min 7 ditambah 2, kalian substitusi Y-nya 4. Nah, sama dengan X min 6, berarti min 7, min 6 nggak sih? Ya. Jadi intinya kalian ganti X sama Y-nya aja gitu. Berarti kalau udah jadi apa? Min 21 plus 8 gitu ya. Sama dengan min 14. Min 14. Min 13 ya? Min 13. 7 tambah 6 ya. 13 kan? Nah, yang di kiri jadi apa? Min 21 ditambah 8. Min 13. Ya enggak? Min 13 sama dengan min 13. Sama kan? Nah, ketika sama, berarti ya udah.
nilai X sama Y yang kalian dapat itu sudah betul gitu. Tapi kalau kalian uji ternyata kiri sama kanan salah gitu ya, berarti ada yang salah gitu. Ada sesuatu yang perlu kalian hitung ulang di atas. Oke, kebayang ya maksud aku ya, teman-teman ya. Jadi untuk sistem persamaan, sistem pertidaksamaan itu selalu kalian bisa menguji kembali jawaban yang kalian peroleh ke bentuk asli soalnya. Kalau misalkan memenuhi persamaannya, berarti jawaban yang kalian peroleh udah benar, kayak gitu, ya. Oke, nah kebayang ya teman-teman ya, ada yang mau tanya dulu nggak? Jadi itu sedikit tips ya dari aku ya. Jadi solusi yang kalian dapat itu selalu bisa kalian uji ke bentuk awalnya. Mm-mm. Oke, aman teman-teman. Ya, kalau aman, coba kita lihat ya. Kira-kira kalau misalkan SPLDV ini gitu ya, selain dia dinyatakan sebagai angka-angka tadi, paling seringnya tuh munculnya kayak gimana sih gitu ya di soal-soal SNBT atau di soal-soal TKA atau di soal-soal apapun. Biasanya tuh paling seringnya tuh justru muncul di dalam bentuk soal cerita, teman-teman. Oke, betul, di bentuk soal cerita, teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan bentuknya soal cerita, itu gimana cara ngerjainnya gitu ya? Kalian harus tahu prinsip dari SPLDV gitu ya. Sip, bentar aku cariin dulu nih soal ceritanya. Hmm, ini aku ambil random aja ya dari internet ya. Oke, yang mana ya? Bentar. Nah, boleh deh ini. Oke, bentar teman-teman. Nah, sip. Mana ya? Hmm, oh ini. Oke, nah ini aku coba share ke teman-teman soalnya. Nah, jadi paling banyak itu adalah di bentuk soal cerita. Jadi yang kita pelajarin dari tadi gitu ya, teman-teman ya. Yang kita pelajarin dari tadi itu sebenarnya adalah apa? Adalah ini, cuman teknik perhitungannya gitu ya. Tapi paling banyaknya itu adalah paling banyaknya itu adalah di dalam bentuk soal cerita gitu. Nah, ini aku coba ini dulu ya. Nah, sip. Jadi kalian bisa lihat juga tuh udah aku taruh ya di chat. Kalian bisa lihat sambil kalian kerjain juga teman-teman ya. Oke. Nah, kalau misalkan bentuknya soal cerita, nggak usah bingung ya. Karena em, secara konsep atau secara perhitungan itu juga bakal sama aja. Oke. Kita mulai kerjain dari yang nomor satu dulu ya. Oke, kita coba kerjain dari yang nomor satu. Nah, dengan biaya 31.000, Asep membeli 3 spidol dan 1 spidol yang diisi tinta. Doni membayar 54.000 untuk 2 spidol dan 4 buah tinta yang dikemas dengan spidol. Tentukan model matematikanya. Misalkan spidol adalah X dan tinta yang terkandung dalam spidol adalah Y. Nah, jadi untuk soal yang nomor satu ini, gitu ya. Oke, dia adalah salah satu aplikasi dari apa, teman-teman? Salah satu aplikasi dari persamaan linear dua variabel, gitu ya. Jadi kalau kayak gitu, kita coba selesaikan. Nah, untuk yang nomor satu ya, nomor satu. Intinya ceritanya ngomong apa gitu ya. Kan kalau soal cerita itu yang harus kalian perhatikan adalah ngerti dulu konteks ceritanya. Nah, jadi di sini ada Asep sama ada Doni gitu ya. Nah, terus Asep sama Doni ini sama-sama membeli apa namanya? Spidol gitu ya. Nah, kita coba tulis dulu nih. Si Asep tuh beli apa dia ya? Asep itu dia membeli 3 spidol. 3 spidol. Membeli 3 spidol. Oke, 3 spidol dan 1 spidol diisi tinta. Oke, 1 spidol diisi
diisi tinta. Nah, kita tulisin dulu ya informasinya ya. Nah, terus yang dikeluarkan si Asep nih berapa ribu gitu ya? 31.000. Oke, kita tulis ya, 31.000. Nah, terus Doni tuh gimana? Doni beli apa? Doni ini dia membeli 2 spidol. Kita tulis, dia membeli 2 spidol dan 4 buah tinta yang dikemas dengan spidol. Nah, maksudnya tuh sebenarnya sama aja ya, kayak kalimat atasnya ya. Dia bilang apa? Dan 4 buah tinta yang dikemas dengan spidol itu maksudnya adalah tintanya itu dimasukin ke spidol gitu ya, teman-teman ya. 4 buah tinta yang dikemas dengan spidol itu maksudnya adalah tinta yang atau spidol yang diisi tinta. Nah, jadi jangan bingung sama bahasa matematikanya ya. Bahasa Indonesianya ya. Meskipun ini kayaknya bahasanya kurang bagus ya, teman-teman ya. Oke, jadi 4 buah tinta yang dikemas dengan spidol itu artinya sama aja kayak spidol yang diisi tinta. Oke. Nah, kita tulisnya gini aja ya. Dan 4 spidol yang diisi tinta gitu ya. Si Doni habis berapa ribu? Oh, dia habisnya lebih mahal ya, 54.000 nih uang yang dia keluarkan. Dari sini tentukan model matematikanya. Misalkan spidol itu adalah X, nah di dalam soal ini spidolnya itu dinyatakan dalam X, dan tinta yang terkandung dalam spidol itu maksudnya adalah, aku sederhanakan bahasanya ya, spidol yang diisi tinta itu dimisalkan sebagai Y, teman-teman. Ya. Oke, kita bikin model matematikanya ya. Nah, berarti kalau model matematikanya gimana? Model matematikanya ada beberapa teman-teman yang jawab. Oke, kita coba lihat ya. Nah, pertama adalah kalian tahu dulu. Di dalam soal ini kan ada Asep sama ada Doni gitu ya. Mereka beda orang. Berarti kalau beda orang ya beda sistem persamaan. Persamaan untuk si Asep gitu ya, dia adalah apa? 3 spidol. Nah, 3 spidol ini itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa matematikanya dia akan berubah menjadi 3x. Gitu ya. Nah, ini sini harusnya yang dimaksud dengan X dan Y di sana adalah harga ya. Harga spidol dimisalkan dengan X, dan harga spidol yang diisi tinta kita misalkan dengan Y. Maka 3x. Nah, dan berarti dia beli lagi. Dan 1 spidol diisi tinta. 1 spidol diisi tinta. Berarti 1 dikalikan dengan Y gitu ya. Karena harga spidol yang diisi tinta kan Y gitu. Nah, ini ya, ketika dia membeli 3 spidol dan spidol yang diisi tinta adalah 31.000 uang yang dia keluarkan. Nah, ini adalah model yang pertama, gitu ya. Atau bisa juga kalian tuliskan dia sebagai 3x, 3x ditambah y sama dengan 31.000. Nah, ini adalah bentuk yang pertama, ya. Kalau bentuknya Doni gimana? Doni kan udah beda orang sama si Asep gitu ya, jadi sistemnya juga beda. Dia beli 2 spidol, oke. Dia beli 2 dikalikan dengan harga spidolnya X. Terus ditambah dengan dia beli 4 spidol yang ada tintanya, berarti 4 dikalikan dengan Y gitu ya. Nah, habisnya berapa? 54.000. Kalau yang ditanya itu adalah model, ya kan? Berarti ya udah, eh, jawabannya antara yang satu ini sama yang 2 di sini. Gitu. Nah, untuk yang persamaan 2 ya, teman-teman ya, ini boleh dikecilin ya. Kenapa boleh dikecilin? Nah, jadi kita belajar juga teknik menyederhanakan persamaan ya. Nah, ini kalau kalian perhatiin, boleh nggak sih dibagi 2 gitu kan ya, supaya bentuknya tuh jadi lebih kecil. Nah, jadinya apa? X, itu kan ya, dibagi 2 semua ya, ditambah 2Y, sama dengan 54.000 tuh kalau dibagi 2 berapa sih? 27 bukan? Harusnya 27.000 ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah bentuk yang sederhana gitu ya. Mungkin sekilas kayak ngapain sih Kak kita kecilin gitu kan. Nah, tapi di dalam perhitungan ketika kamu punya angka yang lebih kecil kan akan lebih mudah ngitungnya
gitu ya. Jadi kalau misalkan di-compare nih, antara yang satu di sini sama yang di sini, itu akan lebih sederhana bentuk yang bawah gitu ya, karena angkanya lebih kecil. Kalau angkanya lebih kecil, kalian mau ngitung itu lebih enak teman-teman ya. Jadi itu adalah tips dari aku juga, kalau misalkan dia persamaannya itu masih bisa kalian kecilkan dulu gitu ya. Kecilkan itu nggak apa-apa, nggak merubah nilai gitu ya. Jadi it's okay, itu nggak apa-apa dalam matematika. Nah, kesimpulannya, jawabannya ada dua ya. Ini adalah sistemnya Asep, yang ini adalah sistemnya Sidoni. Oke. Nah, udah ada juga nih yang ketemu harganya ya, teman-teman ya. Oke. Kalau gitu kita lanjutin ya. Berarti dari si satu sama 2 ini, kalian coba cari ya harga si spidol sama harga spidol yang diisi tinta. Berarti 3X plus Y sama dengan 31.000. Yang bawah apa? X ditambah 2Y sama dengan 27.000 gitu ya. Mau eliminasi siapa? Bebas ya, mau eliminasi siapa? Nah, cuma di sini kayaknya aku mau eliminasi Y deh, teman-teman ya. Kalau eliminasi Y, yang atas kali 2 ya, yang bawah kali 1. Nah, jadi tekniknya udah sama kayak yang di atas tadi, gitu. Akan menjadi 6X ditambah 2Y, terus dikalikan 2 berarti kan jadinya 62.000 ya. 62.000. Kalau yang bawah, dirinya sendiri ya, X plus 2Y sama dengan 27.000. Nah, supaya Y-nya hilang, diapain? Gitu. Supaya Y-nya itu hilang, harus dikurang ya, karena kan 2X dikurangi 2X itu habis. Nah, berarti dia akan menjadi 6X dikurangin X, 5X ya, teman-teman ya. Ditambah 0, ditambah, sama dengan 62.000 dikurangi 27.000 itu berapa ya? 5, 1, 35.000 bukan? 35.000 ya. Kalau kayak gitu berarti 5X sama dengan 35.000 nih. Nah, berarti X-nya berapa? X-nya adalah 35.000 dibagi sama 5, gitu ya teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah 7.000. Nah, kesimpulannya, tadi X itu siapa? X itu adalah harga satu spidol gitu ya. Jadi ketika kita udah dapat kayak gini, berarti kesimpulannya adalah, kesimpulannya adalah harga satu spidol adalah 7.000 gitu ya. Ini secara maknanya kayak gini. Nah, itu adalah harga spidol. Tadi ada yang Y. Yang Y itu adalah harga spidol yang diisi tinta. Berarti cara carinya gimana? Kalian udah dapet 7.000 gitu kan untuk nilai X-nya. Kalian substitusi aja guys gitu ya. Aku mau substitusi ke persamaan 2 ya. X plus 2Y sama dengan 27.000. Nah, kalau kayak gitu, X-nya berapa tadi? 7.000 ya. 7.000 ditambah 2Y sama dengan 27.000. Berarti jadinya 2Y sama dengan 27.000 gitu ya. Dikurangin sama 7.000 teman-teman. Nah, jadinya berapa tuh? Berarti 2Y sama dengan 20.000 ya. 20.000, kalian punya uang 27.000 dikurangi 7.000 kan 20.000 ya. Nah, terus 20.000-nya dibagi 2, berarti Y-nya adalah 10.000. Yes? Y-nya adalah 10.000. Berarti Y ini secara makna dia apa? Tadi ini adalah harga satu spidol yang diisi dengan tinta. Gitu, teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu. Bisa ngebayangin nggak penyelesaian soalnya? Ada yang mau tanya? Jadi dalam hal ini udah aplikasi dari SPLDV ya. SPLDV itu biasanya yang memang aplikasinya untuk mencari sebuah nilai yang tidak diketahui, teman-teman. Dalam hal ini mencari nilai dari harga satu spidol sama ada harga satu spidol yang diisi tinta. Oke, ada yang mau tanya dulu? Aman? Oke, aman ya teman-teman ya? Oke, sip.
Nah, kalau kayak gitu, kita coba kerjain lagi ya. Kan kita tadi telat kelasnya, jadi kita ada extend waktu. Mm-mm. Oke, nomor 2 atau nomor 3? Nomor 3 dulu kali ya. Nomor 3 ini kayaknya lebih seru nih, teman-teman ya. Oke. Oke, kalau gitu kita coba kerjain yang nomor 3 ya. Nah, ini kalau kita kerjakan nomor 3 dulu. Sip. Nomor 3, kita lihat. Selama pameran, terjual 500 tiket untuk kelas 1 dan 2. Biaya tiket kelas 1 adalah 8.000, sedangkan tiket kelas 2 adalah 6.000. Jika semua tiket dijual seharga 3.250.000 dengan menggunakan pendekatan campuran, tentukan jumlah tiket untuk setiap kelas 1 dan kelas 2. Nah, nggak apa-apa, kita coba list dulu informasi soalnya ya. Karena kalau ngerjain soal cerita adalah coba kalian list dulu informasi soalnya. Selama pameran gitu ya, terjual 500 tiket. Oke, berarti ada 500 tiket nih teman-teman. Ada pameran ngejual tiket nih, ada 500 tiket. Nah, 500 tiketnya ini terbagi menjadi dua, ya enggak? Pertama adalah tiket kelas 1, gitu kan, tiket kelas 1. Yang kedua itu adalah tiket kelas 2, ya. Jadi kalian bayangin, satu tiket itu dia ada dua jenis ya, ada tiket kelas 1 sama tiket kelas 2. Kayak lagi mau berpergian aja gitu ya, tiket pesawat misalnya ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi kan. Nah, ini juga sama ya. Jadi maksudnya ada dua kategori ya, ada tiket 1, ada tiket kelas 2. Nah, biaya tiket kelas 1 adalah 8.000. Berarti dia ngasih tahu nih, tiket yang kelas 1 itu harganya ada 8.000 per tiket ya, per tiket ya. Nah, kalau yang kelas 2 harganya itu adalah 6.000 per tiket. Oke, per tiket. Nah, per tiket. Nah, ceritanya gitu kan di kalimat selanjutnya dia ngomong, jika semua tiket dijual gitu ya dan dia mendapatkan segini gitu, 3.250.000. Maksudnya apa? Berarti maksudnya itu adalah semua tiketnya itu terjual gitu ya. Semua tiket, jika semua tiket dijual seharga bla 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 gitu ya. Nah, berarti semua tiketnya itu dijual dengan harga eh, maksudnya dari penjualan semua tiketnya ya, dia akan mendapatkan si 3.250.000 gitu teman-teman ya. Oke, jadi ketika semua tiketnya dijual nih, dia dapat 3.250.000. Kalau kayak gitu, bla bla bla, tentukan jumlah tiket untuk setiap kelas 1 dan kelas 2 teman-teman ya. Jadi yang ditanyakan ini jumlah tiket untuk setiap kelas 1 dan kelas 2. Nah, kira-kira gimana caranya? Gitu ya. Nah, yang pertama, ini adalah coba kalian bayangin dulu ya dari konteks ceritanya. Intinya ada 500 tiket. 500 tiketnya ini dibagi jadi dua kategori, tiket 1 sama tiket 2. Nah, harganya beda-beda gitu ya. Dimana ketika semua tiketnya itu terjual, dia dapat segini. Nah, inti ceritanya kayak gitu ya. Sekarang, kita kan butuh memisalkan siapa yang jadi variabel X, siapa yang menjadi variabel Y. Nah, berarti X dan Y-nya itu ditentuin dari mana? Gitu ya. Ditentuin dari sini. Karena dia itu ada tiket 1 sama tiket 2, ya kan? Ini kan udah beda beda barang gitu ya, beda jenis. Berarti yang satu kita misalin X, yang satu kita misalin Y gitu. Kalau mau kebalik boleh nggak? Boleh. Misalkan yang ini yang jadi X, ini yang jadi Y juga sama aja. Intinya adalah kalian harus memisalkan mereka berdua menjadi dua variabel yang berbeda. Kenapa harus dua variabel yang berbeda? Karena mereka berdua itu ibaratnya kita ngelihatnya udah beda jenis, ya. Kayak tadi di atas, spidol sama spidol diisi tinta itu udah dua hal yang berbeda. Makanya variabelnya kan beda, yang satu X, yang satu Y. Maka di sini yang satu X, yang satu Y, gitu ya. Oke, kita perjelas lagi. Berarti X dan Y yang kita misalkan itu adalah X di sini menyatakan jumlah dari tiket kelas 1 gitu. Sedangkan kalau Y yang ada di sini, dia adalah jumlah tiket kelas 2.
Oke, di mana X dan Y itulah yang mau kita cari. Karena secara soal dia bilang jumlah tiket untuk setiap kelas 1 dan kelas 2. Artinya yang mau teman-teman cari adalah X dan Y-nya. Gitu ya. Nah, sampai sini semoga teman-teman bisa nangkep penjelasannya. Nanti kalau ada yang mau tanya, silahkan tanya ya. Oke, kalau kayak gitu, persamaannya gimana gitu ya? Nah, persamaan yang pertama itu adalah memodelkan pendapatan yang dia peroleh gitu ya. Jadi di sini aku tulis pendapatannya. Pendapatan dari penjualan harga tiket gitu ya. Kan dia ngejual tiket kelas 1 sama tiket kelas 2 ya. Berarti dia menjual tiket X gitu ya. Dia ngejual juga tiket Y gitu kan. X sama Y dia jual. Nah, X-nya harganya kan udah dikasih tahu ya. Harganya adalah 8.000 gitu. Kalau yang Y harganya adalah 6.000. Nah, kalau semuanya terjual, maka dia dapat 3.250.000. Oke, ya. Aku ulangin ya. Yang pertama, kita mau cari sistem persamaan dari pendapatan yang dia peroleh. Kalau kamu jualan gitu ya, biasanya pendapatannya diperoleh dari apa? Kamu punya satu unit barang, kamu kalikan dengan harga jualnya, itu jadi pendapatan kamu. Bener gak? Di dalam hal ini juga sama. Kamu punya sejumlah tiket X, ya, kamu belum tahu jumlahnya berapa, ya kamu kalikan dengan harganya dong, ya kan? Harga per tiketnya, gitu. Yang Y juga sama, kamu punya sejumlah tiket Y, kamu kalikan dengan harganya, ya kan? Itu adalah model untuk memperoleh pendapatan. Maka ini akan menjadi apa, teman-teman? Nah, ini akan menjadi 8.000X, ini aku rapihin lagi ya, 8.000X ditambah sama 6.000Y. Nah, dia bakal sama dengan 3.250.000 gitu. Nah, balik lagi ya, penyederhanaan. Jadi kalau penyederhanaan itu, kalau kalian bisa kecilin, kalian kecilin dulu ya. Boleh nggak ini dicoret nih tiga-tiganya ya? Kita sama-sama bagi 1.000. Boleh ya? Kalau dikecilin jadi apa? 8X ditambah 6Y, semuanya dibagi 1.000 teman-teman ya. Sama dengan 3.250 gitu. Sebenarnya ini masih bisa dibagi dua lagi sih teman-teman ya, tapi nggak usah deh, sampai sini dulu aja penyederhanaannya ya. Oke, ini adalah bentuk yang pertama. Oke, nah itu adalah yang pendapatan. Nah, sebenarnya ada satu lagi teman-teman ya. Ada juga sistem persamaan untuk memodelkan jumlah tiketnya. Oke, nah jumlah tiketnya juga ada, bisa dimodelkan gitu ya. Oke, kalian punya tiket sejumlah X, kalian tambah dengan tiket sejumlah Y, maka hasilnya berapa? Oke, coba kalian yang tebak ya. Di dalam soal, kalau kalian punya X ditambah Y, maka hasilnya berapa, teman-teman? Mm-mm. Hasilnya adalah 500. Betul ya. Kok bisa 500? Karena soalnya bilang tadi gitu ya. Kalau kalian punya sejumlah tiket kelas 1, kalian tambah dengan sejumlah tiket kelas 2, totalnya adalah 500 tiket. Ya. Jadi, ini juga salah satu sistem persamaan yang dimaksud. Dengan kata lain, akan ada dua sistem persamaan, guys. Yang pertama adalah ini, ya, yang memodelkan pendapatan yang dia peroleh. Yang kedua adalah ini, yang memodelkan jumlah tiket yang dia punya. Gitu, ya. Nah, sampai sini, kalau kalian mau cari X sama Y-nya gimana? Ya udah, tinggal SPL DV aja, teman-teman, ya. Nah, berarti kalau kalian punya bentuk 1, 8X ditambah 6Y sama dengan 3.250. Terus yang bawah kalian punya X ditambah sama Y sama dengan 500. Oke, boleh ya? Mau eliminasi siapa aja boleh. Nah, di sini aku mau coba eliminasi X ya. Nah, kalau misal kamu eliminasi X, di sini ada 8, di sini ada 1 ya. Mau dibikin jadi apa? 8 dan 1. Ya, bikinnya jadi 8 aja ya. Dikalikan 1, dikalikan 8 ya, teman-teman ya. Nah, supaya apa? Supaya menjadi 8X ditambah 6Y sama dengan 3.250. Yang bawah itu menjadi 8X ditambah dengan 8Y sama dengan
8 kali 5 itu adalah 40, 40, kosong, kosong. Oke. Nah, dari sini udah 8 sama 8 nih, ya kan? Boleh kita mau eliminasi. Nah, biar 8x sama 8x-nya hilang, dikurang. Gitu ya. Berarti kalau misalkan dikurang, ini habis, ya kan? Terus 6Y, ya kan? 6Y dikurangin 8Y, guys. Yang sebelah kanan sana menjadi 3250 dikurangin sama 4000. Oke, ini tinggal kalian hitung ya. 6Y dikurangin 8Y minus 2Y. Jangan lupa ya ada minusnya. Yang sebelah kanan, 3250 dikurangin 4000. Dia pasti minus ya. Nah, minusnya berapa? Coba 4000 kalau dikurangin sama 3250, dia berapa? 0. Terus di sini 39, 10, di sini 5, berarti di situ 7 ya? 750 bukan? Ya, 750 ya. Kalau gitu Y-nya berapa? Y-nya adalah min 750 dibagi min 2. Ada yang bisa bantu aku? Berapa nih? Oke, min ketemu min pasti plus ya. Oke, 750 dibagi 2 itu harusnya adalah 375. Oke, dapat 375. Berarti 375 ini apa? Adalah total tiket kelas 2. Gitu ya, karena tadi yang menjadi Y itu aku misalin yang tiket kelas 2. Nah, Y-nya udah dapat guys. Kalau Y-nya udah dapat, tinggal cari X-nya kan? Nah, cara carinya masukin aja nggak sih ke persamaan yang kedua? Nah, persamaan yang kedua kan yang paling sederhana tuh. X plus Y sama dengan 500. Kalian udah punya nih X plus Y-nya udah punya 375 kan? Sama dengan 500. Kalau kayak gitu, berarti X-nya gimana? X-nya itu sama dengan 500 dikurangin 375, ya enggak? Nah, maka perolehlah hasilnya adalah 1, 2, 5, teman-teman ya. Oke, kalau gitu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jumlah, jumlah tiket, ya kan? Untuk kelas kelas 1 adalah 125 tiket, gitu. Dan untuk yang kelas 2 itu dia adalah 375 tiket. Dapat deh, ini adalah solusinya, gitu ya. Asik banget ya ternyata soalnya teman-teman ya. Oke, ya. Jadi seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya? Aman, teman-teman? Bisa dibayangin? Iya, biasanya kalau di dalam soal banyak ya yang terkait dengan soal cerita gitu. Jadi perlu apa namanya? Pelajari lagi ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Aman? Kak, mau soal kayak gitu dong? Oke, boleh ya. Nanti aku coba carikan abis ini deh, teman-teman ya. Oke, aman. Kalau yang nomor 2, kalian coba kerjain sendiri ya, teman-teman ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Masih ada yang bingung kah? Ini baru SPLDV ya, kita nggak sempat belajar SPL 3V ya, teman-teman ya. Tapi kalau 3 variabel itu kayaknya secara prinsip dia sama aja kok sama SPLDV ya. Cuman dia prosesnya lebih panjang lagi aja. Gitu, mungkin kita bisa belajar di next meet ya, teman-teman. Oke, nah gak ada yang mau tanya ya? Berarti udah cukup jelas mungkin ya buat yang hari ini. Nanti kalau misalkan teman-teman mau ada yang tanya gitu, tapi masih malu-malu, gak apa-apa ya, chat aja teman-teman. Pokoknya kalau kalian bingung, itu jangan membiarkan diri kalian itu tetap bingung ya, tapi justru kalian coba cari tahu bingungnya di mana, ya coba kalian tanyain aja. Oke, kalau gitu aku mungkin sampai sini dulu ya teman-teman belajarnya ya. Makasih banget udah join kelas aku nih. Semoga bisa ngebantu kalian buat lebih paham lagi ya terkait dengan fundamental SPLDV-nya. Iya, sama-sama teman-teman. Oke, ya. Ya, siap-siap teman-teman. Oke, bye-bye. Oke.